Al-Quran ini memiliki dimensi intelektual dan juga memiliki dimensi spiritual. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Alikna Family ya. Kali ini kita mau bahas tentang mengungkap sejarah di mana masa Islam zaman dahulu itu pernah mencapai puncak keemasan ya sahabat Alikna semua. Jadi puncak keemasan dalam peradaban Islam ini itu dilatar belakangi dari di mana cara berpikir umat Islam yang ada pada saat itu sesuai dengan universalitas yang ada di dalam isi kajian Al-Quran. Al-Quran itu dia sangat lengkap ya sahabat semua. Kita kalau lihat di dalam pentas sejarah ya, tradisi ilmuwan Yunani itu menggunakan tradisi yang bersifat rasional dan spekulatif, dan juga dengan pendekatannya adalah pendekatan deduktif. Maka dari ini ilmuwan mereka itu banyak yang mengarah kepada filsafat. Kita melihat seperti ada yang namanya Plato, melahirkan juga ilmuwan Pythagoras, ada dia Socrates ya, Aristoteles, dan itu dia semua dari Yunani. Kemudian di sisi lain, sahabatku semua, ada dia yang dari Persia, dari Cina, dan dari India. Nah, ini menggunakan alam di dalam tradisi keilmuannya, mereka itu sifatnya adalah mistik dan esoterik, ya. Maka dari itu, di dalam hal ini, mereka tidak terlalu mengedepankan yang namanya itu nilai-nilai empiris, tapi belakangan mereka itu sudah mulai melek dan melihat mengenai kajian-kajian empiris. Kemudian kalau kita lihat di barat ya, di barat ini model tradisi keilmuannya adalah tradisi keilmuan yang sifatnya sains dan rasional ya, dan juga empiris. Kita lihat itu dia di barat. Maka di barat ini sahabat semua, di situ kita lihat cara pola pikir pandang barat itu mereka lebih mengedepankan akal manusia daripada apa-apa yang bersifat wahyu ya. Tapi kalau kita bertanya kepada Islam, kemana arah kajian Islam? Apakah seperti Yunani ataukah seperti Barat? Ya, maka kita sebenarnya mendapati bahwa di dalam Islam konsep keilmuan itu dia menganut dan menggabungkan semua paham yang ada itu. Kita melihatnya istilahnya namanya syumul, lengkap di dalam Al-Quran itu. Maka kita lihat sahabat semua, di dalam Islam itu banyak ilmuwan-ilmuwan yang dia selain mengetahui ilmu sains, dia juga mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya. Kita lihat misalkan Ibnu Sina. Ibnu Sina dia terkenal ya dengan istilah ilmu kedokterannya ya. Kita melihat ada bukunya yang bernama Asy-Syifa, kita juga melihat karyanya ada yang bernama Al-Qanun fi At-Tibb, yang karya-karyanya ini banyak diterjemahkan oleh orang-orang barat di abad ke-11 dan abad ke-12 yang lalu. Ya, tapi di lain itu kita tidak hanya melihat bahwa Ibnu Sina ini ahli kedokteran saja, tidak. Bahkan Ibnu Sina ini sahabat semua, dia juga merupakan ahli filosof. Dia juga banyak menulis tulisan-tulisan di dalam ilmu filsafat. Selain itu juga Ibnu Sina merupakan pencetus ilmu irfan. Dia juga ahli dalam ilmu irfan, ya, sahabat semua. Nah, ketika kita tanya dalam ilmu-ilmu seperti tauhid, agama, apakah dia juga bisa mengetahuinya? Iya, dia juga bisa mengetahuinya. Maka dari itu, kita lihat ilmuwan muslim, ya,
Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai tolak ukur di dalam pemikiran mereka, sehingga cara berpikirnya itu kosmopolitan, ya. Maka kita lihat sahabat-sahabat semua, di masa dahulu, di masa khilafah dinasti Abbasiyah, banyak buku dari Yunani-Yunani itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk diambil ilmunya oleh Islam. Ini menunjukkan bahwa orang Islam itu mau melihat dunia luar, ya, yang pada akhirnya nanti untuk mereka ambil ilmunya, dan yang sesuai dengan Al-Quran itu mereka ambil, dan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu mereka buang, ya, begitu. Kemudian di lain itu, sahabat semua, kita lihat juga di masa-masa sekarang ini, banyak ilmuwan-ilmuwan muslim kita yang dia beragama Islam, tapi dia tidak hanya menuntut ilmu ke negeri-negeri Timur Tengah, tidak hanya menuntut ilmu ke negeri Arab, ya, melainkan dia juga mau menuntut ilmu, menggali ilmu sampai ke negeri Barat, sampai ke Eropa, ke Amerika. Mereka menuntut ilmu ke negeri yang jauh. Ini menunjukkan apa, sahabat semua? Bahwa Al-Quran itu mampu menggabungkan yang rasional dan juga mampu menggabungkan yang sifatnya tidak rasional atau bersifat spiritual, begitu. Lalu kalau kita tanya kenapa kok di dalam alam pemikiran Islam itu bisa menggabungkan dua mazhab ini tadi, ya, maka jawabannya ada dua, ya. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu dia memotivasi umat Islam untuk menggali apa yang ada di dalam Al-Quran dengan etos Al-Qalam, ya. Di dalam Al-Quran itu ada namanya surah Al-Qalam, ya, ayat Al-Qalam. Nah, dari Al-Qalam ini, sahabat semua, ini merupakan tunjukan yang sangat jelas dari Islam bahwa tradisi keilmuan Islam itu dia dijelaskan melalui penelitian, melalui pengkajian, melalui riset, melalui penelusuran ke negeri-negeri yang jauh untuk mencari ilmu. Nah, ini memotivasi para intelektual muslim, para ilmuwan muslim di mana mereka harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi, ya, sebenarnya bukan orang Islam itu yang menggali Al-Quran. Justru Al-Quran itu yang sebenarnya terlebih dahulu mengajarkan kepada umat manusia untuk memperdalami ilmu pengetahuan yang pada akhirnya nanti untuk memajukan peradaban. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat semua, Al-Quran ini memiliki dimensi intelektual dan juga memiliki dimensi spiritual. Ya, maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini, ketika dia dibaca, maka dia akan bernilai ibadah. Ketika dia sudah menjadi bernilai ibadah, maka kita akan diberikan kebaikan dari Allah, dari pahala atau kebaikan yang kita baca itu. Dan kita juga diberikan pahala yang insya Allah di negeri akhirat nanti bisa kita raih, yang dia bisa menjadi penolong bagi kita. Itu dimensi spiritualnya. Atau juga kita bisa katakan dari dimensi spiritual itu banyak ayat-ayat, ya, yang misalkan di bidang kedokteran, di bidang penyembuhan, dia bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit psikis, gitu. Dengan ayat-ayat Al-Quran itu, ya, atau penyakit-penyakit yang dia non medis bisa disembuhkan dengan Al-Quran, ya. Maka dari itu Al-Quran dari dimensi ibadahnya, ya, dia bisa menjadi penguat bagi umat muslim di dalam menggali isi-isi Al-Quran. Kemudian ada dimensi intelektualnya, ya.
Dimensi intelektualnya inilah sahabat semua yang menjadikan Al-Quran itu bukan hanya menjadi bacaan yang ketika dia dibaca mendapatkan pahala, ya. Maka Al-Quran itu juga ketika dia digali isinya, ketika kita memperdalam kajiannya, ketika kita memperdalam maknanya, maka itu akan mendatangkan ilmu pengetahuan kepada kita, ya. Oke, mungkin bisa kita katakan dari sisi spiritualnya, Al-Quran itu ketika dibaca ia mendatangkan pahala, ya. Maka kita di dalam 1 jam misalkan kita bisa membaca banyak berlembar-lembar dari Al-Quran itu. Tapi kalau kita mau menggali sisi intelektual yang ada di dalam Al-Quran, maka mungkin 1 ayat kita bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan ya untuk menggali apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, misalkan Al-Quran mengatakan min solsolin kalfakhor, ya, atau juga Al-Quran mengatakan min sulalatin min tin, ya. Terkadang juga Al-Quran mengatakan ini khaliqum basyarom min solsolin min hamaim masnun. Ini menunjukkan apa? Dari sinilah timbul kajian-kajian yang dalam bagi ilmuwan-ilmuwan terdahulu untuk mengkaji ilmu embriologi, asal muasal terjadinya makhluk hidup, asal muasal terjadinya manusia. Nah, inilah dimensi intelektual yang ada di dalam Al-Quran, sahabat semua. Ya, semakin lama dia dikaji, maka akan semakin menambah ilmu pengetahuan. Semakin dalam dia dikaji, maka akan semakin menambah dalam dan semakin menambah ketajaman analisis umat muslim untuk memperdalami ilmu pengetahuan. Maka dari itu sahabat semua, jadi mengenai kunci sukses peradaban Islam di masa terdahulu adalah mereka berkiblat kepada sistem Al-Quran yang itu sifatnya syumul, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, tapi mereka wasatiyah, berada di tengah. Baik sahabatku semua, kiranya kajian ini kita cukupkan sampai sini. Kalau ada nanti pertanyaan atau pendapat yang lain dari sahabat, silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Kalau ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.